sebenarnya tuh nggak tahu kecolongan, nggak tahu gimana, menurut survei yang video itu tayang itu kurang lebih kalau saya nggak salah nih ya 1 juta atau 1.000 orang itu udah pulang kampung gitu sebelumnya kan ada pembatasan ya nyampe sebelum tanggal 24. pas kebijakan ini Iya. di itu Makanya kan itu berapa, 1 juta atau 1.000 saya lupa, pokoknya kisaran Adalah. 1 gitu kan, Ada. nggak tahu 1.000 nggak tahu juta, itu saya lupa. ya itu yang pulang kampung mungkin. Nggak tahu juga. Pulang kampung kan? Ya, pulang Nggak mungkin kampung. dia pulang sebelum ini kan, sebelum Nggak lebaran mungkin, kan, nggak karena mungkin. kalau nggak ada desakan ekonomi. Nah, Nah, itu yang dimaksud pulang kampung, coy. Nah, Ya, itu makanya dia. kan itu pulang kampung itu beda kan gitu kan, di wawancara itu ngomongnya gitu kan. kalau Berarti nggak salah. harusnya begini ya, kalau emang konteksnya begitu, mungkin yang pulang pas lebaran ini nggak usah. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Itu. Pokoknya lebaran jangan ada Walaupun aktivitas. bahasanya pulang kampung, Ya, gitu. Walaupun udah bahasanya telat. mudik. Ya. Pulang kampung kenapa nggak dari kemarin gitu kan gitu. Gimana Des? Tapi- Kayaknya udah nggak sabar deh pengen Kayaknya ngomong. kita nggak sabar. Nungguin lu gitu loh. Malah lagi dengerin saya. Terus apa ya? Kayak baru-baru ini kasus di Lima Peru. Di Lima Peru, daerah Peru. Itu orang ada yang sampai nekat Kenapa? berjalan kaki ke kampung halamannya karena ya itu di kota udah Ekonomi kan. juga. Ya, itu pulang kampung. Nah itu Nah, maksud saya mau tuh Kalau- maksudnya kalau misalkan yang tadi kan kedua tuh kebijakan bahwa persepsi kita ya Ah, di lebaran ini nggak ada yang namanya pulang kampung, disamaratain semua orang yang pulang kampung nggak boleh. Iya. Padahal yang bener-bener orang nggak punya uang dan apa namanya perekonomian itu udah bener-bener susah di Iya. sini mau gimana itu, nanti yang ada malah apa sih namanya ya malah nekat kayak gitu. gimana Des? Apa sih kayak kurang sosialisasi gitu loh Kang. Des lagi nyari bahan dulu. Oh ada paket dia. Ya, ini apa namanya nih? Yang jadi pertanyaan kan antara pulang kampung dan mudik itu sama nggak membawa virusnya ya? oke. Kita harus tahu dulu pengertian kepada masyarakat. Kita itu bisa menjadi vektor, bisa menjadi vektor itu kita di baju kita ketempelan virus. Kita memang belum kena karena kita belum megang, dan orang lain yang megang itu Dia yang kena. dia yang kena kan, terus dia mengusap muka kena gitu. perantara. Atau kita menjadi OTG, orang tidak orang tanpa gejala gitu. Oh bukannya Kita udah nego. kita udah kena virusnya, cuma gejalanya. masa inkubasi kita itu virusnya itu sedang masa inkubasi, entah itu nanti sistem imun kita bekerja dan membaca virusnya itu seperti ini dan sistem imun kita itu mencegahnya, tapi orang lain kan belum tentu sistem imunnya seperti itu gitu kan. Itu yang pengertian dulu ke masyarakat sebelum dia nanti mengaku-ngaku saya mudik, saya pulang kampung biar boleh, intinya kan biar boleh ke kampung dia gitu kan. Tapi harusnya dia sadar dulu bahwa dia bisa menjadi vektor dan bisa menjadi OTG gitu. Itu yang pertama agar masyarakat itu sadar. Kalau memang jalannya itu kita mau apa namanya? Pelarangan mudik itu mulai tanggal berapa ya? Udah saya juga Itu pas mau lebaran. Pas mau lebaran. sebenarnya saya juga itu belum full sih nonton. Ya setahu sepemahaman kita gitu ya, masyarakat mudik itu ya lebaran itu Lebaran, lebaran lah ya. Identik dengan hari raya. Nah, Yang jadi masalah kan nanti kita setelah pulang kampung di sana. Entah pulang kampung pasti banyak jumlahnya. Banyak perantauan. Kalau satu orang aja nanti di kampung itu ketemu 10 orang dan 10 orang itu ketemu 10 orang lagi, berantai. maka akan berantai gitu. Yang ada nggak kelar-kelar. Walaupun itu pulang kampung dan jumlahnya sedikit, nanti akan banyak penyebarannya kalau memang dia menjadi vektor atau vektor virus ya, maksudnya baju atau tangannya dia ketempel virus, tapi dia sendiri belum kena, megang gitu kan. Atau menjadi OTG, orang tanpa gejala, dia memang udah kena ada virusnya, tapi dia belum bergejala dan dia menulari yang lain gitu, itu bisa jadi kan. Atau mungkin emang imunnya kuat. Ya, oke lah, negara ini sudah menyiapkan isolasi gitu kan. Saya kemungkinan tempat isolasi tiap daerah kan di kampung-kampung sekarang udah ada isolasi, Walaupun tempat ada rumah isolasi, angker juga, ya, akan dan lain sebagainya itu. Iya ada Iya, ada. ya ampun. Biar Jadi- jantungan. Oke lah, katakanlah dia diisolasi dulu, itu kan? Apa namanya? Diisolasi.
yang apa ini kampung ya, pulang kampung ya. Apakah tempat isolasi mereka itu udah sedia apa belum? Terus penjagaannya juga mau diperlakukan mau diperlakukan seperti dia sedang positif atau enggak gitu? Apa tuh jangan-jangan kamu di sini dulu ya gitu. Cuma nggak ada Terus perlakuan apa-apa. nggak ada perlakuan apa-apa, dia pergi nyari rokok, nyari apa misalnya kan aja gitu. kalau itu ya. Kan nularin orang-orang sama aja itu. Apa dia mau diperlakukan seperti positif? Kamu di sini saya kasih makan, diem aja gitu kan? Ikuti instruksi kesehatan, olahraga pagi, berjemur dan makan ini, tapi kamu jangan pergi dari tempat ini. Memang benar-benar ketat gitu. Dia keluar aja sampai nggak boleh kecuali ke WC gitu kan, sama ibadah lah di situ. Itu pun di situ nggak boleh keluar. Atau dia cuma isolasi Sendiri. spekulasi Seremonial doang. seremonial doang. Dia udah kamu di sini dulu jangan pulang ke rumah, tapi dia masih pergi. Saya mau jajan ke warung itu atau saya butuh kopi ke warung itu lah. Itu sama aja gitu kan. Itu yang jadi permasalahan, entah itu mau mudik, entah itu mau pulang kampung gitu kan. Memang kalau mudik kan nanti banyak pasti tempat isolasi akan kewalahan gitu kan. Oke lah, menurut saya istana harus membuat konferensi pers bahwa kasihlah pengertian. Saya udah paham, saya udah perlu membaca istananya, ribuan buzzernya ya aja. buzzernya aja lah gitu. Saya udah paham bahwa perbedaan mudik dan pulang kampung, tapi nanti yang menjadi masalah itu nanti pengakuan gitu orang ya kan. Semua orang pengen pulang kampung itu kan jadi masalah di situ. Dan kalau virusnya itu sampai menyebar, karena menurut Kementerian Kesehatan ada loh orang tanpa gejala juga Iya, ada, iya. dia menjadi vektor Carry, juga ada. Itu bukan apa namanya ini cocok logi, bukan, itu memang Kemenkes yang mengeluarkan apa pendapat seperti itu gitu kan, bahwa ada vektor dan ada OTG gitu, orang tanpa gejala. Jadi harus ditolong bagi warganya, harus tahu dulu gitu loh bahwa dia itu apa namanya bisa jadi dia bagian dari itu gitu, dari OTG atau membawa vektor virus itu gitu, nempel di baju atau di tangan dia atau di motor itu. dia gitu kan. Itu yang pertama ya. Ya berarti itu ya, kalau memang pemerintah daerah atau desa-desa sudah siap tempat isolasi, saya mau katakan tempat isolasinya itu seperti apa? Apakah ketat atau hanya itu aja? Hanya gitu. formalitas gitu ya? Formalitas saja Oke, itu. dapat poinnya nih ya. Satu lagi Kang kayaknya. Apa ya? Mungkin Setengah kurangnya sosialisasi, udah gitu aja sih. Sosialisasi Mungkin tentang tentang apa namanya? Pulang Tentang pulang kampung dan mudik. dan mudik itu. Anggarannya Soalnya kurang gede. ini kita bagian sosialisasi kali. Oh iya juga sih, soalnya yang banyak yang booming itu kebanyakan malah tentang tanggal sekian update tentang Iya. corona yang positif itu suka nongol di YouTube saya itu pasti itu. Kebanyakan Oke. itu. Oke, jadi itu ya pembahasan setengah jam kita. Kesimpulannya silakan Anda simpulkan sendiri aja ya. Oke, iya. Kesadaran Mohon maaf. Jadi Mohon maaf. mohon maaf ya Ya, kalau ada kesalahan ucap dari kita, apa namanya kekurangan pengetahuan lah. mungkin bisa ditulis di komentar ya ini. Jika Tepat nih, kata-kata ini saya menurut keluar saya dari KBBI. ya menurut saya ini harus seperti ini silahkan gitu kan, kita kan bertukar pendapat ya nggak apa-apa di Demokratis. ruang publik, nggak masalah menurut saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.